فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis mengenai haramnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafaddalu. Muslim. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Disimak baik-baik yang punya kitab. Qala al-mu'allif asbahullah la yarfa' fawqa manzilatih. Termasuk adab bersama Rasulullah SAW, beradab terhadap Rasulullah SAW adalah tidak mengangkat kedudukan beliau di atas kedudukannya. Beliau adalah nabiyun la yu'bad, rasulun la yukadzab. Nabi yang tidak boleh disembah dan rasul yang tidak didustakan. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau ada yang mengangkat derajatnya sampai tingkatan ilah, sesembahan, sampai tingkatan seperti Allah, itu termasuk ghulu dan ekstrim. Mafhum? Jadi silakan menyanjung dengan sanjungan yang apa? Yang sesuai dengan kadarnya. Lihat, la yarfa' fawqa manzilatih. Jangan sampai seseorang mengangkat di atas kedudukannya. Paham ya? Kedudukan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, udah itu. Jangan diangkat melebihi kedudukannya kemudian sampai apa? Seakan-akan Allah misalkan, seakan-akan Rabb misalkan, nggak boleh. Jadi pahami ya? Karena ghulu ekstrim dalam perkara seperti ini berbahaya sekali. Bahkan secara umum yang namanya perkara yang ghulu, perkara yang berlebihan atau ekstrim, itu dilarang dalam syariat. Bahkan ancamannya berat. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang ekstrim berlebihan. Celakalah orang-orang yang ekstrim berlebihan. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Baik dalam masalah ibadah pun enggak boleh berlebihan. Tapi laksanakan ibadah sesuai dengan kemampuannya. Makanya ketika waktu itu ada seorang wanita, dia sholat semangat, di dalam sholatnya kemudian sampai tangannya diikat pakai tali, agar nanti kalau seandainya ngantuk atau tangannya terjatuh teringat langsung bangkit kembali. Itu ternyata apa? Dikritik dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Mah alaikum bima tutiqun, katanya. Apa-apaan ini? Wajib atas kalian yang kalian mampu saja. Maksudnya sholat ya biasa aja. Kalau sudah capek istirahat, itu maksudnya. Paham ya? Tidak boleh berlebihan. Nah, mafhum. Karena apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat adlan khiyara, umat pertengahan.
Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ay adlan khiyara." Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan, la ifrat wala tafrid. Dalam masalah ibadah semampunya. Tidak boleh dia memaksakan atau mengharuskan dengan suatu amalan untuk dirinya yang melebihi kadarnya, enggak boleh. Pahamnya? Makanya nadar saja, nadar itu karena ada unsur memberatkan. Para ulama telah menjelaskan al-'aqdu bin nadar makruh. Mengikat nadar itu makruh. Dalam artian apa? Dia mengawali nadar itu makruh hukumnya. Tapi kalau sudah terlanjur bernadar, dilihat nadarnya maksiat atau taat. Kalau nadarnya taat, wajib ditunaikan. Kalau nadar maksiat, wajib ditinggalkan, kemudian tidak boleh ditunaikan. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena nadar itu apa sih nadar itu? Mengharuskan sesuatu untuk dirinya dengan suatu amalan yang tidak diharuskan oleh syariat. Ya kan? Contohnya, aku bernadar, nanti kalau seandainya pekan ini sembuh penyakitku, aku akan umroh. Nah, keharusan dia umroh itu karena terikat dengan nadar gitu loh. Secara syariat dia nggak diharuskan di situ. Kalau memang belum saatnya. Kalau memang belum mampu. Makanya nadar barakallahu fiik. Kalau belum terlanjur, jangan terbiasa bernadar. Paham ya? Tapi kalau seandainya antum ingin bersedekah, berinfak, silakan langsung tanpa nadar. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Wa innahu la yustakhraju bihi minal bakhil. Paham ya? Artinya apa? Tidaklah itu dikeluarkan kecuali dari orang yang pelit. Karena apa? Karena dia biasanya kalau nadar itu mengikat. Kalau seandainya begini, misalnya kami akan begini seringnya. Paham ya? Makanya itu keluar dari orang yang pelit. Nanti kalau tahun ini bisa umrah, misalnya kami akan menyembelih sapi kemudian bagikan satu kampung. Kalau bisa umrah. Lah kalau enggak bisa umrah, enggak jadi menyembelih sapi. Bisa dipahami? Jadi dia ingin sedekah infak terikat dengan sesuatu perkara yang lain. Paham ya? Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Mafhum? Ingin sedekah silakan langsung. Syahidnya di sini barakallahu fiik, ghulu ekstrim dalam semua perkara adalah perkara yang tercela. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah terkhususkan la ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan dalam perkara ibadah dan semisalnya, tidak pula meremehkan. Paham ya? Semua diletakkan pada tempatnya pertengahan. Kita lihat hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu, disimak. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullah wa rasuluh. Riwayat Bukhari. Lafaznya beda-beda memang ya, tapi ini lafaz yang ada di sini, yang dihafal yang di sini aja. Kita artikan barakallahu fiik. Dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah Abu Hafsin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hafsin, Amirul Mukminin, dari kalangan al-khulafa ar-rasyidun. Paham ya? Amirul Mukminin. Setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian ketika beliau meninggal dunia, beliau serahkan jabatannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paham ya? Beliau adalah sahabat yang sangat disegani. Paham ya? Baik di hadapan para sahabat yang lainnya maupun di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Paham ya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau barakallahu fiik, firasatnya seringnya apa? Dibenarkan oleh wahyu. Seringkali firasat beliau dibenarkan oleh apa? Wahyu. Kemudian barakallahu fiikum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau karena tegasnya dan juga kuatnya di dalam megang agama Islam syariat ini, sampai-sampai setan takut. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Umar, inna syaitana la yafirru minka. Law salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik." Artinya apa? Wahai Umar, sesungguhnya setan itu kalau ketemu kamu lari. Setan adalah ya. Kemudian kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, niscaya apa? La salaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Niscaya setan akan mencari apa? Akan berjalan mencari gang selain gangmu. Mencari jalan lain gitu istilahnya.
karena wibawanya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ayat hijab. Turunnya ayat hijab di antaranya apa? Nah, barakallahu fiik, waktu itu Umar Khattab radhiyallahu anhu sangat pengen sekali agar ayat hijab turun. Karena waktu itu para wanita di zaman Rasulullah SAW sebelum turun ayat hijab, itu mereka terbedakan antara budak dengan yang merdeka itu. Kalau yang merdeka biasanya berhijab tertutup wajahnya. Paham ya? Walaupun awal itu belum turun ya waktu itu ya. Terbedakan, intinya belum terlalu tekankan. Paham ya? Kemudian kalau budak biasanya berpakaian biasa. Nah, kemudian turunlah ayat apa? Tentang wajibnya berhijab. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 berapa? 9. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu ayat hijab. Waktu itu Saudah istri Rasulullah SAW keluar rumah di malam hari. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, adapun kamu wahai Saudah tidak akan bisa tersembunyi dari pandangan kami. Maksudnya Umar Khattab bukan sengaja menggoda gitu, bukan ya, tapi beliau pengen sekali kalau seandainya turun ayat hijab. Sehingga apa? Barakallahu fiik, lebih aman dan juga tidak ada fitnah. Akhirnya setelah pulang, Saudah melapor kepada Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Tidak lama turun ayat hijab di antaranya. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya firasat Umar Khattab anhu seringkali dibenarkan apa? Oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya masalah apa? Seputar hijab tadi. Kemudian Umar Khattab anhu memiliki istana yang besar di surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam hadis tersebut, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala bainama ana na'imun ra'aituni fil jannah. Artinya suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, kemudian tiba-tiba beliau Rasulullah SAW berkata, di saat kami tidur, aku bermimpi ditampakkan kepadaku di surga. Fa'idha imra'atun tatawadda, tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudu ila janibi qasrin, berwudu di samping istana. Fakultu, kemudian aku berkata, liman hadzal qasr, milik siapakah istana ini? Faqalu, kemudian mereka yang ada di sekitar situ mengatakan, li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Rasulullah SAW, fadzakartu ghairatah, kemudian aku mengingat betapa besarnya kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fawallaitu, kemudian aku berpaling mudbira, berjalan mundur. Fabaka Umar, kemudian Umar pun menangis. Faqal a'alaika akhar ya Rasulullah, apakah aku mungkin cemburu terhadapmu wahai Rasulullah? Maksudnya kalau bagi engkau ya Rasulullah tidak ada, silahkan, itu istilahnya. Paham ya? Nah, syahidnya di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki keutamaan yang besar. Di samping di dunia sebagai Amirul Mukminin, di surga ada istana yang Allah Ta'ala siapkan dan Allah Ta'ala berikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau walaupun tidak masuk dalam kategori minal muksirin fi riwayatil hadis, tapi putranya masuk. Siapa putranya? Abdullah ibnu Umar. Kita lanjutkan berikutnya biar ada faedah yang lain. Qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian menyanjungku berlebihan, artikannya gitu. Janganlah kalian menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung memuji Ibnu Maryam dengan berlebihan. Paham ya? Nah, kama atratin nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara mereka menyanjung memuji Ibnu Maryam berlebihan, mengkultuskan, yaitu menganggap seakan-akan suci seperti Rabb. Mafhum? Nah, Rasulullah tidak ingin. Padahal beliau
pemimpin semua anak Bani Adam, Rasulullah SAW. Tapi beliau mengatakan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak keturunan Nabi Adam dan tidak sombong, kata Rasulullah SAW. Mafhum? Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau keutamanya besar. Hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak keturunan Adam alaihissalam dan aku tidak sombong, kata Rasulullah SAW. Tapi beliau enggak mau dipuji, melebihi kadarnya maksudnya. Faham? Makanya ketika beliau menulis surat saja, ketika menulis surat kepada Hirakl Azim Rum, pembesar Romawi waktu itu, menuliskan min Muhammadin Abdullah Rasulih. Min Muhammadin Abdullah Rasulih. Sebutkan namanya walaupun di akhirnya tulis Abdullah wa Rasulih. Mafhum? Menunjukkan bahwasanya beliau sangat menjaga. Tidak mau disanjung melebihi kadarnya. Fa innama ana abduh, dikarenakan sesungguhnya aku adalah abduh, hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqulu Abdullahi wa Rasulih. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Ini kayaknya ada yang keliru ini ya. Yang tepat itu kayaknya abdun. Kalau yang ana hafal abdun. Fa inna ma ana abdun gitu. Kemudian faqulu Abdullah wa Rasuluh. Sesungguhnya aku adalah hamba. Maka katakanlah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi beliau statusnya sebagai seorang nabi dan rasul, ya kan? Tapi beliau tidak ingin disanjung melebihi kadarnya. Maka sebutkan dalam ayat itu bahwasanya apa? Dalam surat Al-Ahzab itu beliau adalah penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah apa? Adalah rasul penutup semua para nabi. Paham ya? Tidak ada nabi lagi setelah beliau. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi lagi setelahku. Riwayat tambahan illa ayyasha'allah, riwayat munkarah dhaifah. Ada tambahan soalnya riwayat yang lain. Artinya apa? Tidak ada nabi lagi setelahku kecuali Allah Taala menghendaki. Lafaz illa ayyasha'allah ini riwayatnya munkarah dhaifah, riwayat yang mungkar, lemah. Jangan diambil sebagai hujjah. Enggak ada nabi lagi setelahnya. Adapun Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, bukan nabi yang baru. Beliau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Bukan nabi yang baru. Adapun nabi yang terakhir, yang paling terakhir, penutup para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi memahaminya dari sisi mana? Secara nahwu, la nabiyya ba'di, la nafiyah lil jinsi namanya. La apa? La nafiyah lil jinsi. La yang meniadakan semua jenis nubuah, enggak ada sama sekali. Paham ya? Sehingga semua jenis nubuah sekecil apapun, laki-laki maupun perempuan, misalkan kalau takdirkan ada perempuan, enggak ada sama sekali. Paham? Bisa dipahami ya? Karena apa? Karena untuk menutup apa? Celah bahwasanya apa? Memang enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ahlu bid'ah wad dalal atau orang-orang yang mengaku nabi, karena memang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau mengatakan apa? Sempat mengatakan dalam riwayat yang sahih, sayati ba'di salasuna kadzabun. Akan datang setelahku nanti 30 orang pendusta. Kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan datang nanti setelahku 30 orang pendusta. Masing-masing mereka ngaku nabi. Akhirnya muncullah setelah beliau meninggal dunia nabi-nabi palsu. Ya kan? Ngaku di antaranya Musailimah al-Kadzdzab, ya kan? Kemudian Aswad Ansi. Banyak sekali. Namanya di Indonesia ada juga. Dulu yang ngaku nabi kan perempuan kan? Ngaku nabi perempuan padahal. Allahul musta'an. Ingat-ingat ya, la nabiyya ba'di. Enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau penutup para nabi. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil faedah lagi. Jadi di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Nasara mereka itu terjatuh dalam perkara hulu.
perkara yang ekstrim. Itu menyanjung nabi mereka melebihi kadarnya, bahkan mengangkat derajatnya sebagai ilah. Iya kan? Mereka menyembah siapa? Kata mereka, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Berarti kan melebihi kadarnya. Iya kan? Isa alaihissalam nabi, iya kan? Mereka sembah melebihi kadarnya. Mereka sanjung melebihi kadarnya. Allahumma musta'an. Padahal berhala yang kata mereka disalib kemudian mereka sembah di awal permulaan itu padahal apa? Bukan Nabi Isa alaihissalam, tapi sosok seorang yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka tangkap, mereka kejar, kemudian mereka salib. Padahal Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Mafhum? Nah, banyak orang yang tidak sadar sehingga ikut arus dan juga alur orang Nasara ini. Allah musta'an. Kemudian faedah berikutnya, tawadhu'nya Rasulullah SAW. Beliau hanya mengatakan ana abdun. Karena beliau secara fisik memang manusia biasa. Hanya saja beliau diberikan kelebihan berupa apa? Risalah wa nubuwah. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Lihat. Aku lupa, bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kata Rasulullah SAW. Kalau aku lupa, ingatkan aku. Makanya ada syariat apa? Nah, barakallahu fi tasbih ketika imamnya lupa gerakannya. Subhanallah. Ada syariat apa lagi? Sujud sahwi. Karena ada yang lupa. Mafhum? Sehingga sifat lupa adalah sifat yang lumrah. Dalam artian memang setiap orang itu sehebat apapun, sepandai apapun, secerdas apapun, kapan-kapan suatu ketika dia akan mengalami lupa ini. Mafhum? Rasulullah SAW mengatakan ansa kama tansaun, dia. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa ingatkan aku. Kalau seandainya di dunia ini enggak ada yang lupa, di dalam syariat Islam ini ada yang cacat nanti. Apa di antaranya cacatnya? Banyak amalan ibadah yang mungkin tidak terrealisasikan. Seperti sujud sahwi enggak ada kalau enggak ada yang lupa. Ya kan? Tasbih enggak ada yang mengucapkan kalau enggak ada yang lupa. Makanya syahid di situ Rasulullah SAW adalah secara umum manusia biasa seperti kita. Hanya saja beliau diberikan keutamaan berupa risalah wa nubuwah. Dan beliau berasal dari apa? Suku atau marga yang paling mulia, yaitu Al-Quraisy Al-Hashimi. Mafhum? Nah, dari bangsa Quraisy, dari keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Nah, ini yang kita ambil barakallahu fiik, dari satu aja. Dipastikan bisa menghafal semuanya nanti, tidak ada yang terlewatkan. Sangat mudah untuk dihafal. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu assalamu alaihi walhamdulillahirabbil alamin.